Misi dalam menemukan keajaiban di kota Bondowoso itu gampang-gampang susah. Yang penting, jangan pernah menyerah untuk mencarinya. Selamat datang di Magical of Bondowoso. Di Bondowoso banyak sekali menyimpan keajaiban-keajaiban. Dan rata-rata kita masih belum sadar bahwa hal tersebut punya nilai aset yang sangat luar biasa di mata dunia. Kali ini aku beranjak dari situs Megalithicum menuju keajaiban alam selanjutnya. Pagi ini aku akan mengeksplor beberapa keajaiban yang berada di Kecamatan Ijen. Namun, di tengah perjalanan, aku transit sejenak sambil menikmati enaknya bakso sapi. Sekaligus cari tahu tentang dunia perkopian. Karena tempat ini dikenal dengan sebutan Kampung Kopi Kluncing. Teman-teman, bakso sapi ini enak banget. Ditambah lokasi dan vibes di sini begitu asri. Tempat ini terletak di jalur menuju kawasan wisata Kaldera Ijen Purba. Selain sebagai rest area, disinilah awal terbentuknya Kampung Kopi Kluncing yang dibangun oleh Bapak Ishak bersama warga dusun lainnya. Sebelum aku ngobrol lebih jauh tentang Kampung Kopi Kluncing, sebaiknya aku habisin dulu baksonya. Bang, baksonya mantap. Terima kasih. Luar biasa. Aku penasaran, Bang. Ini kan aku lagi bikin konten Magical of Bondowoso. Jadi mengeksplor beberapa keajaiban yang ada di Bondowoso. Salah satunya adalah keajaiban-keajaiban yang ada di Kecamatan Ijen. Ya. Tadi pagi dari Bondowoso lewat sini, kok kayaknya lokasinya adem, asri. Penasaran mampir. Terus di depan tuh ada tulisannya bakso sapi. Wah, kebetulan nih. Tadi pagi soalnya belum sarapan, Bang. Siap. Jadi langsung ke sini, nyobain baksonya. Baksonya mantep banget. Anyway, ini tempatnya keren banget. Konsepnya juga oke. Dan di depan ada tulisan Kampung Kopi Kluncing. Ya, betul. Tapi di sini juga nyediain bakso nih, Bang. Ya. Ini gimana ceritanya, Bang? Ya, kalau ini kan termasuk rest area ya. Orang-orang yang mau ke Ijen kebanyakan mampir istirahat di sini. Ini kan suasananya memang adem lah, dingin. Iya, asri gitu. Ya, kalau biasanya bakso itu kan bukan makanan berat. Betul, makanan ringan. Makanan ringan. Nah, gitu. Oke. Sekalian ngopi sambil bakso. Betul. Mungkin pas hangat-hangat untuk badan lah. Iya, jadi penghangat tubuh ya. Betul. Makan bakso, terus sambil ngopi. Iya. Dan kebetulan aku udah dibuatin kopi nih. Siap. Bang, jenis kopi apa nih, Bang? Ini kopi Arabica. Arabica. Nah. Terus? Arabica ini ketepatan kita proses wine. Oh, yang wine. Ya. Wine itu kalau nggak salah anggur, benar? Ya, aromanya. Aromanya aroma anggur. Oh, oke. Ini kopi dari kita, dari kebun rakyat.
Kebun rakyat. Ya betul. Emangnya di daerah Kluncing ada kebun rakyat, terus ada kebun apa lagi Bang? Kok kayaknya ada suatu pertanyaan nih. Ya. Ini dari kita kebun rakyat. Emang ada kebun-kebun yang lain Bang? Ya, kebun di Bondowoso itu kebun kopi, ada kebun kopi rakyat yang tanahnya punya perhutani. Oh, oke. Dikelola oleh rakyat sekitar. Itu ada lembaga LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Tuh. Terus kalau di atas itu punya PTPN. Oh, tanahnya. Tanahnya. Termasuk kopinya juga. Iya. Oh, berarti ada batasan dong Bang kalau gitu. Ya, kalau kita dari sini 30 menit ke atas itu ada portal. Portal ke sini itu punya rakyat. Oh, perkebunan rakyat. Perkebunan rakyat. Okay. Yang di luar rakyat, terus tanahnya punya perhutani. Itu terus habis itu portal ke atasnya lagi punya PTPN. Dulu 12, sekarang diganti PTPN 1, regional 1 gitu Mas. Gitu. Bang, untuk perkebunan rakyat, tanahnya milik perhutani. Ya, betul. Tapi yang mengelola adalah masyarakat sekitar sini. Ya, betul. Lalu untuk bagi hasilnya gimana tuh Bang? Itu sistemnya 70/30. 70/30. 70-nya ke siapa? Untuk petani, 30%-nya untuk perhutani. Oh, oke. Lalu untuk yang perkebunan PTPN, full PTPN ya? Iya, itu kan badan usaha milik negara. Iya, BUMN. Iya, betul. Oke. Bang, namanya Kampung Kopi Kluncing. Kluncing itu nama apa Bang di sini Bang? Kluncing ini sebenarnya nama pohon. Pohonnya nih pas di sebelah. Pas di sebelah tempat ini? Iya. Oh, besar itu namanya dia. Pohon Kluncing? Iya. Kluncing itu nama pohon. Tapi Kluncing ini kan dusun. Dusun Kluncing, kalau desanya masuk desa Sukerjo, kecamatan Sumberwingin. Oh, ini masih masuk Sumberwingin. Ya, kecamatan desanya Sukerjo. Dusunnya Kluncing, ya, karena betul. Banyak sekali ditemukan pohon-pohon Kluncing. Ya. Oh, manfaatnya pohon Kluncing itu apa Bang? Ya, untuk nyerap udara. Masalahnya ini kan pohonnya tinggi besar. Nah, jadi bisa dikatakan seperti ini ya, paru-paru itu ya, paru-paru kota gitu ya. Betul. Oh, oke. Pantesan ya adem di daerah sini. Ya. Bang, tempat ini keren konsepnya. Lebih tepatnya aku nyebutnya apa nih Bang? Coffee shop, cafe, warung atau apa? Atau bebas nih? Bebas. Bebas aja ya? Ya, yang mau captionnya silakan. Oke. Tapi ya kebanyakan ya cafe shop. Karena kita memang kita identik dengan kopi itu. Gitu. Karena mindset saya bangun itu kopi Kluncing ini kemana ke Kluncing pasti kopi gitu. Pasti kopi ya? Ya. Lebih terkenal Kluncing daripada desa Sukerjonya. Coba lah kalau abang ke Kluncing ya pasti kopi ya. Pasti gitu. Kopi. Iya. Berarti kalau kita ngomongin Kluncing itu udah pasti kopi, mayoritas masyarakat di sini berarti petani kopi. Betul. 98% itu petani kopi plus hulu ke hilir itu ada di sini. Dari pemprosesan, dari roasting, semuanya itu ada di sini. Bahkan teman-teman tuh punya UMKM sendiri lah. Gitu. Terkait sama perkopian ya? Gitu. Oke, berarti abang juga punya? Ya, alhamdulillah. Mulai dari apa tuh namanya? Kebunnya ada? Ada. Oke, memproses sendiri ada, juga? Ya. Prosesnya kan di belakang nanti. Oh, di belakang sini? Ya. Oh, oke. Terus untuk pemasarannya Bang? Ya, kita pemasarannya selama ini online, terus ngurus ke kafe-kafe yang di Surabaya, Bandung, Jakarta. Ya, bahkan kita punya bayar sendiri ke Timur Tengah ada, ke Asia ada. Kita kan punya kayak apa namanya itu kayak organisasi itu dah. Oke. Itu kayak perkumpulan gitu ya Bang? Itu paguyupan kopi. Paguyupan kopi. Nah, gitu. Khusus desa apa dusun Kluncing. Misalnya teman-teman dapat bayar berapa ton, kalau kekurangan tonase kita yang kita saling bantu. Nah, gitu. Kita saling support lah. Alhamdulillah. Bang, ngomongin masalah kopi, di dusun Kluncing ini ada berapa jenis kopi Bang? Sebenarnya kopi itu ada dua, Arabica sama Robusta. Kalau
Robusta itu hanya sedikit. Maksudnya sedikit gimana Bang? Maksudnya sedikit itu nggak terlalu banyak. Petani yang menanam Ya, jenis Robusta. karena juga ketinggian. Kalau startnya di sini ketinggiannya 800 mdpl ya. MDPL. Dari sini ke bawah itu Robusta, dari sini ke atas Arabica. Tapi kebanyakan Arabica. Mungkin 80/20 lah. Kebanyakan Arabicanya. Jadi di daerah sini lebih cocok itu ke jenis Arabica. Ya. Arabica. Beda ya Bang ya, Robusta sama Arabica dari sisi rasa. Rasanya itu Robusta lebih pahit. Gitu. Biasanya kan untuk lokal lah. Kalau Arabica memang untuk keluar kita ekspor. Gitu. Berarti pangsanya kalau Arabica nih rata-rata untuk diekspor ya? Iya, betul. Orang-orang luar ya? Orang luar. Penikmatnya tuh wisatawan mancanegara. Ya. Pokoknya orang luar lah ya? Luar lah. Oke. Bang, berarti kalau gitu kopi-kopi di sini ekspor dong? Ya. Tapi kita ekspornya itu selama ini masih sama rekanan. Belum pernah kita ekspor secara mandiri. Oh, maksudnya contohnya nih, Abang dengan saya, misalnya posisi saya di luar negeri. Iya. Gitu. Masih rekanan? Masih rekanan. Masih rekanan. Belum bisa kopi Bondowoso ini kita ekspor secara mandiri. Mungkin PR-nya pemerintah daerah lah nanti. Bang, gitu. Belum bisa mengekspor secara mandiri, dan menurut Abang mungkin ini menjadi PR buat pemerintah daerah. Ya. Kenapa nggak bisa, Bang? Ya mungkin 5 tahun terakhir ini tidak disupport secara maksimal oleh bupati yang kemarin. Alhamdulillah sekarang kan bupatinya sudah mensupport itu. Ya, mensupport. Ya, karena yang saya tahu, Bang, Bondowoso Republik Kopi BRK itu zamannya Bupati Amin Said Husni. Betul. Ya. Terus sekarang saya juga dapat informasi bahwasanya bupati yang terpilih yaitu Bapak Abdul Hamid itu lagi ngeblow up kembali Bondowoso Republik Kopi Reborn. Betul. Mungkin itu salah satu harapan dari Abang dan juga teman-teman yang lain. Bagaimana kopi di Bondowoso itu bisa go internasional secara mandiri? Ya, dengan brandnya kita kan punya IG, dikasih Google Office itu sudah legal sama Kemenham. Itu namanya Arabica Java Ijen Raung. Oh, Arabica Java Ijen Raung. Nah, itu kita punya brand, tapi selama ini ya kita hanya sama rekanan itu. Itu permasalahannya itu. Karena kopi kita itu selama ini kita jual ke Bandung, sama ke Medan, sama Medan atau Bandung itu diekspor dengan brandnya mereka. Oh, gitu. Jadi ibarat kata bisa dikatakan tengkulak ya, Bang ya? Ya. Tengkulak yang ada di Medan atau ada di Bandung itu ngambil kopinya dari sini. Iya, betul. Berarti kopi doang nih, tanpa ada branding. Ada branding. Gitu. Oh, terus sama mereka di-brandingin sendiri. Iya. Itu permasalahan. Terus sama mereka dijual ke pihak luar sana. Iya, betul. Dengan harga yang fantastis. Padahal kopinya kopi dari sini. Dari sini. Bang, kenapa nggak bisa jalan sendiri? Harus butuh support dari pemerintah, Bang. Kenapa, Bang? Ya kan? Apakah ini terkait masalah link? Betul. Pertama link, regulasi, macam-macam. Peraturan? Ya, itu. Oke. Itu kebanyakan itu. Ya paling hendaklah pemerintah daerah harus turun tangan. Linknya ini seperti ini, regulasinya seperti ini, kan gitu. Jadi harapannya bagaimana pemerintah bisa mengakomodir ini semua ya? Apa yang menjadi permasalahan bagi para petani kopi, khususnya yang ada di Bondowoso dan juga di Dusun Kluncing. Ya, betul itu. Karena memang kopi di Bondowoso ini enak, Bang. Ya. Banyak sekali di Indonesia daerah-daerah penghasil kopi. Tapi buat saya pribadi, Bondowoso nggak kalah rasanya. Karena memiliki ciri khas tersendiri. Ya memang setiap daerah kan punya ciri khas masing-masing tuh, Bang. Kalau di Bondowoso ada Arabica, ada Robusta. Tapi buat saya pribadi, enak kopi Bondowoso. Apalagi Java Ijen Raung. Jadi sebenarnya brandingnya Java Ijen Raung ya, Bang? Ya. Ya itu permasalahannya itu. Mungkin dari pemerintah
daerah sendiri mungkin supportnya lebih fokus lah, gitu. Itu kalau pemerintah memang kemarin itu sempat pemerintah daerah Bondowoso itu membentuk badan usaha milik daerah khusus BUMD. kopi, ya. Tapi ya ada permasalahan lah. Gitu. Ya mungkin sekarang bisa dibuka lagi kerannya itu oleh pemerintahan yang baru. Ini tuh. Bisa ditindaklanjutin lagi. Ya, kan enak kalau pemerintah yang bisa mengayumi itu dengan brandnya Bondowoso kan enak, kan bisa langsung keluar kan, otomatis harga lebih bagus kan dari sekarang. Dan itu juga yang disebut dengan sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat. Iya, betul. Bang, balik lagi nih ngomongin masalah perkopian. Berarti sejauh ini abang belum sempat ya, kopinya abang sendiri diekspor ke luar negeri belum sempat ya sampai detik ini, Bang? Pernah nggak, Bang? Ya pernah, tapi kan itu lewat buyer. Oh, tetap lewat buyer ya? Lewat rekanan gitu. Oke. Biasanya, Bang, melalui buyer atau rekanan tuh sampai berapa ton sih, Bang, abang ngirim, Bang? Ya, kalau saya pribadi ya paling 1 kontainer. 1 kontainer. Tapi ini kan punya keluarga ini, keluarga besar kita. Usaha itu. Keluarga lah ya. Gitu. Bang, udah berapa lama terjun di dunia perkopian? Kalau saya pribadi itu pulang kampung lah istilahnya. Wait, tunggu. Pulang kampung. Nah. Emang sebelumnya abang nih kemana? Kok bisa ngomong pulang kampung gitu loh? Saya lama di Bali. Oh, berapa tahun di Bali, Bang? 20 tahun. 20 tahun? Kerja di perkopian juga? Enggak, saya di macam-macam lah, di restoran, di otomotif pernah. Oh, oke. Di perbankan ya pernah. Oke. Gitu. Ya alhamdulillah, KTP sampai KTP Bali, baru 2 tahun KTP sini. Oh, baru 2 tahun sampai sekarang KTP sini. Iya, KTP sini. Ya ibarat kata Bang Ishak back to village ya, kembali betul. ke kampung ya. Begitu balik ke sini, ke kampung halaman, yang jelas rindu akan kampung halaman. Iya. Sepulang dari Bali, abang langsung terjun di perkopian? Iya, makanya kan kita kan sudah punya basic ya. Saya kerja di rumah makan, bisa masak macam-macam. Ini kok ada tempat yang bagus, tapi ini kan tanahnya perhutani, kita sewa gitu. Oh, ini sistemnya sewa, Bang? Iya, sewa. Oke. Itu per tahun. Ya akhirnya saya buka kafe ini ya. Pertama ini kecil masih. Ya alhamdulillah lah, dengan seiring berjalannya waktu berkembang sampai segede ini. Ya alhamdulillah. Oke, sejauh ini, Bang, coffee shop Kampung Kopi Kluncing kan dulu kecil, sekarang udah berkembang seperti ini, udah gede, terus di depan tuh udah ada paving, area parkirnya juga enak, terus fasilitasnya juga memadai. Kalau mau sholat, terus mau apa aja juga enak. Ini abang sendiri yang nge-building, membangun, atau ada support dari pihak lain? Ya, saya pribadi ada, terus tapi kebanyakan di support. Pernah dapat CSR dari Bank BRI Kanwil Malang, terus support dari pemerintah daerah juga, karena ya ada proyek Ijen Geopark itu. Ya, alhamdulillah kalau masalah fasilitas itu dari pemerintah daerah disupport. Ada kontribusi lah ya. Ya, termasuk alat-alat kafe ini jujur aja dapat dari Disko Perindak. Terus dari dinas masyarakat desa itu DPMD ada juga. Oke. Berarti banyak lah ya, Bang. Ya, kalau berbicara masalah support itu dari pemerintah termasuk dinas-dinas terkait udah banyak ya. Kalau dari dinas pariwisata sendiri, Bang, karena ini kan ada kaitannya sama pariwisata. Ada nggak, Bang? Ada. Kalau pariwisata itu ya mungkin teman-teman dinas itu nge-vlog sini, terus nge-share ke media sosial gitu. Terus kemarin terakhir dapat gazebo juga. Oh, itu support dari dinas pariwisata. Ya, dari sana. Oke. Bang, setiap harinya pengunjung nih gimana nih? Ya kalau Sabtu Minggu plus hari libur lumayan. Kalau weekday, hari-hari biasa? Hari biasa ya biasa aja, maksudnya ada aja lah. Ada ya lah. Orang yang ke atas. Tapi memang kebanyakan turis saya itu.
Kalau hari-hari Bule-bule ya? ya hari Sabtu Minggu atau bule itu ya nggak tahu dia nggak nentu kalau misalnya ya Jumat ada pasti bule itu tiap hari. Iya. Iya kan mereka tujuannya Ya, mau ke mau Kawaijen, ke Kawaijen atau Kawawuru. ini kan jalur ini kan dari Denpasar, Ijen, Bromo kan pasti lewat depan. Betul. Atau sebaliknya. Sebaliknya dari Bromo habis itu ke Kawaijen lewatnya di daerah sini. Jalan Kawaijen, Kluncing, Sukorejo. Ya, betul. Bang, kalau berbicara masalah pengunjung, lebih banyak Wisman atau Wisdom? Wisman itu wisatawan mancanegara atau domestik? Ini kan kita itu jam-jaman. Biasanya kalau mancanegara itu pagi jam 9 sampai jam 11. Oke. Nanti sore gitu. Kalau yang domestik? Ya nggak nentu itu biasanya. Karena kalau mancanegara kan pakai travel kan. Betul. Jam segini turun, nanti check in check outnya di hotel tuh jam segini kan sudah di planning. Ada travel agentnya. Iya betul. Bang, kalau pengunjung yang lokalan atau domestik tuh paling jauh itu dari mana, Bang? Ya banyak sih, Jakarta, Bandung. Jakarta ya? Iya, Surabaya, Bali itu teman-teman dari Bali itu kalau touring itu pakai motor ya pasti mampir sih. Gitu. Oke. Transit dulu, melepas lelah, melepas penat. Banyak yang dari grup-grup sepeda itu. Motor ya. Klub-klub motor gitu klub motor banyak. Oke. Public figure, artis, maybe? Ya lumayan ada. Ada ya Bang. Berarti udah bukan lumayan sih, udah bisa dikatakan terkenal ya. Terkenal juga. Kampung Kopi Kluncing ya. Iya. Sejak kapan sih Bang ini Bang? Ini 7 Agustus. Berarti bulan depan Agustus ini 8 tahun, 2017. 8 tahun. Alhamdulillah 8 tahun kita membangun, membranding. Alhamdulillah bertahan lah. Iya. Yang penting tetap survive, konsisten. Ya jalan pasti ada aja Bang. Ya pastilah. Kan? Untuk open Bang, dari jam berapa, close-nya jam berapa? Biasanya saya itu jam 7 sampai jam 10 malam gitu. Karena malam itu ya, itu biasanya ada truk trailer mau ke Kawah Wurung. Iya. Kawah Wurung kan ada geothermal. Iya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, itu biasanya mampir di sini untuk ngopi dulu. Istirahat dulu, baru perjalankan itu kan truk terbesar itu. Iya, trailer itu. Ya lumayan ini ya, lumayan banyak lah ya, alhamdulillah lah ya. Oke. Asik juga sih tempatnya, kayak unik gitu loh, serba ini ya, serba bambu ya. Ya ini kan memang tidak boleh permanen ini. Dan itu. Ini konsepnya Abang bikin sendiri, desainnya? Iya. Kenapa dibikin kayak gini modelnya Bang? Ya biar unik aja itu. Kalau warung-warung biasa kan ya udah umum gitu ya. Ya itu mainstream. Gitu. Jadi dibikin kayak gini nih supaya anti mainstream ya Bang ya. Ya betul. Tapi di sini lengkap ya Bang ya. Ada ini juga, ada monitor juga. Kalau mau karaokean juga ready. Ada juga. Mau sambil ngopi. Ada outdoor, indoor ada. Iya di depan juga ada beberapa gazebo buat istirahat. Dan pengunjung itu kalau mampir sini pasti saya jelaskan. Di sini ada tempat ini, ada tempat ini pasti itu. Ini dekat ini, dari sini ada air terjun. Air terjun apa tuh Bang? Air terjun Pelangi. Hanya 5 menit dari sini. Dan sekarang kan ada Google Map. Ketik aja air terjun Pelangi, hanya 5 menit. Untuk aksesnya Bang dari sini aman, ke sana? enak, aman. Maksudnya jalannya aspal gitu? Aspal, nanti kalau mobil ya harus parkir dulu, jalan trekking. Kalau sepeda motor langsung ke lokasi. Selain ada air terjun Pelangi di kawasan sini, daerah Kluncing, ada apa lagi Bang? Kita punya air terjun 3, air terjun Pelagung, air terjun Pelangi, sama Kompelangan. 3. Bagus-bagus semua 3-3? Ya, lumayan. Oke. Selain air terjun, ada apa lagi Bang? Di sini kan Kampung Kopi Kluncing. Nanti kalau misalnya trekking bisa ke
kebun Arabica dan kebun Robusta. Plus kita jalan-jalan ke tempat UMKM. Kita itu punya penangkaran kopi luwak. Itu lebih dari 200 hewan luwak itu. Alhamdulillah itu lumayan besar itu, punya saudara itu. Bang, kopi luwak itu kan harus ada luwaknya ya, Iya. binatang luwaknya. Itu memang di sini banyak sekali dijumpai binatang luwak itu sendiri. Iya, ada luwak liar ada, tapi kita itu punya luwak ternak. Memang dikembangkan, diternakan gitu. Ditangkar gitu ya? Iya, penangkaran gitu. Oke. Itu yang kita bisa banggakan lah untuk Bondowoso, kopi luwak Arabica. Bang, ini seperti yang udah saya sampaikan tadi, bahwasanya Bapak Bupati yang baru ini lagi nge-blow up kembali kan ya, Iya, Bondowoso Republik Kopi Reborn. Harapan dari Bang Ishak sendiri? Ya, kalau saya sama teman-teman itu paling hendak badan usaha milik daerah itu dihidupkan kembali. Ya, kita jangan memandang ada masalah apa, itu dah urusannya pihak berwajib lah. Yang penting badan usaha milik daerah itu harus dikembangkan dan dihidupkan kembali. Dan selama ini kan dananya dibekukan itu. Itu karena agar itu, ini kan bulan depan ini bulan Juli biasanya itu panen raya. Kalau panen raya biasanya harga kopi itu jatuh. Sekarang kan harganya itu 15.500 per kilo. Per kilo, hari ini sampai 16.000. Kalau pas panen raya itu bisa 12.000, 13.000. Turun ya. Turun 3.000. Kan eman. Iya. Itu udah paling enggak pemerintah harus turun tangan lah fluktuasi harga itu. Betul. Gitu. Lalu untuk strategi pemasaran, kalau dari Bang Ishak sendiri Bang, gimana nih pemasarannya, produk-produknya Abang? Kalau pemasaran gitu nggak ada masalah sih sebenarnya. Pakai media online? Teman-teman itu nggak ada masalah pemasarannya. Terbukti 5 tahun terakhir nggak disupport sama pemerintah, tetap kita jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Ya paling enggak kan eman, kita punya brand ini kalau nggak dibungkus sama pemerintah daerah kan eman. Ya. Apa yang kita banggakan dari Bondowoso? Betul. Gitu. Mungkin alhamdulillah lah, Rahamid sudah mencanangkan Bondowoso Republik Kopi Reborn. Artinya kita kembali lahir lah. Ya. Semangat baru. Di mana sekarang caranya bupati yang baru itu mengemas, oh ini harus gini, monggo kita bisa duduk bareng sama bupati, monggo. Gitu. Karena Bupati Bondowoso secara khusus Kunker belum pernah ke sini kunkernya. Kunjungan kerja. Belum pernah. Kalau masa kampanye sering. Pernah lah ya. Kita pernah ngumpulkan sama teman-teman petani, itu pernah kita ngadakan di sini kampanye, tapi kunkernya ini belum. Nah, itu dia. Makanya lihat konsepnya seperti apa, saya juga menunggu ini, melihat dan menunggu. Begitu. Jadi wait and see, melihat betul. dan menunggu bagaimana kedepannya kiprah dari bupati yang baru ya, khususnya di dunia perkopian. Bagaimana ini bisa membawa hal yang baru, suasana baru, harapan baru. Betul. Untuk menuju Bondowoso lebih maju lagi. Ya, karena regulasi kopi itu sebenarnya sudah 7 tahun yang lalu sudah ada. Sudah ada, semuanya baik. Macam-macam lah regulasi itu. Sudah dibuat sama DPR, dok sama waktu Pak Amin, itu sudah ada semuanya. Tinggal menjalankan. Gitu. Kalau ada teman-teman yang bilang belum ada gini, sudah ada, 7 tahun yang lalu sudah ada regulasinya. Bahkan saya sempat 2 minggu terakhir saya sempat WA Bupati kan, gitu. Alhamdulillah direspon lah, gitu. Ya sekarang tinggal actionnya aja, actionnya gimana, planningnya gimana. Kami siap membantu, kapanpun kami siap. Kalau diperlukan ke Pendopo, siap, saya siap meluncur. Tapi malam, saya sudah bilang ke Bupati, kalau saya malam siap
kapanpun saya siap malam. Oke. Karena kalau pagi, ya karena jaga inilah. ya. Karena selama ini saya hanya sekali aja ke pendopo. Waktu Pak Amin itu pembentukan badan usaha milik daerah, saya diundang. Ya hanya sekali itu seumur hidup. Gak pernah ke pendopo. Yang ngapain juga pendopo, saya bukan orang penting. Loh penting loh Bang. Salah satu ini ya yang mensupport dunia perkopian yang ada di desa apa yang ada di dusun Kluncing. Kan Bang Isa. Ya penting lah. Ya sama teman-teman yang lain lah. Kalau mereka para suhu ada sih yang lebih senior juga. Gitu. Tapi ya harapan saya ke depannya itu memang Bupati harus action. Support. Harus merangkul semua. Betul. Stakeholder semuanya dari hulu ke hilir semuanya itu. Gitu. Memang Bondowoso Republik Kopi ini harus memang dianukan kembali lah. Betul-betul di branding yang matang sehingga bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar numpang lewat, tapi memang Bondowoso Bondowoso Republik Kopi. Selain terkenal dengan produk-produk yang lain seperti tape, batik, termasuk banyak peninggalan-peninggalan zaman purbakala. Karena Bondowoso Bang, selain Bondowoso Republik Kopi dan beberapa hal penting lainnya yang ada di Bondowoso, karena memang Bondowoso itu sumber daya alamnya luar biasa. Bondowoso juga merupakan salah satu kota megalitik heritage yang penuh dengan warisan megalitikum. Balik lagi, bahkan Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah pernah ke sini. Menteri BUMN, wakil menteri yang datang itu. Pernah acara kita di sini itu. Saya sampaikan secara pribadi, saya sampaikan. Ya itu, karena selama ini kalau kita ngomong lebih jauh ya, ini kan kopi Jawa Timur. Kopi Jawa Timur itu dibeli Mesir, sama Mesir diekspor lagi ke Eropa. Kenapa kok nggak langsung ke Eropa? Ya, sebenarnya antar provinsi dan kabupaten ini saling support. Nah, itu harapan saya. Sudah saya sampaikan ke gubernur. Itu acaranya 2023 tahun kemarin. 2 tahun kemarin Ibu Bu Hovifah pernah ke sini. Acara launching kopi itu. Alhamdulillah, kopi Arabica di Bondowoso itu oleh Badan Usaha Milik Negara itu namanya PMO. Pilot Projectnya Kopi. Di Indonesia itu PMO Kopi Nusantara itu di Arabica ya di Ijen, terus Robustanya di Lampung. Kalau tahun kemarin Pak Jokowi ke Lampung, itu ya nggak tahu sekarang ini. Saya dengar Insya Allah Wakil Presiden mau ke sini tentang kopi. Bahkan Pak Prabowo itu akan meresmikan geotermal itu. Ya tentunya harapan kami itu support pemerintah itu benar-benar adalah gitu. Itu yang diharapkan ya Bang? Ya. Oke, Bang Ishak, terima kasih atas waktunya, udah nemenin saya ngobrol. Tadi udah nyobain baksonya. Siap. Terus ngobrol sambil ngopi. Sekali lagi makasih. Makasih. Bang Ishak. Sukses terus ya. Amin, amin. Buat Kampung Kopi Kluncing. Monggo. Siap, Bang. Ternyata kopi Arabica khas Pegunungan Ijen memiliki kualitas yang super. Hanya saja perlu intervensi pemerintah daerah agar para petani dengan hasil kopinya bisa langsung sampai ke konsumen tanpa melalui buyer, atau bisa langsung ekspor kopi dari Bondowoso ke luar negeri. Next trip, aku menuju lokasi kaldera Ijen Purba, sebuah keajaiban alam yang tercipta dari letusan Gunung Ijen Purba.